Sekarang itu akidah umat mau diganti orang dari sifat 20 menjadi tauhid yang 3. Ya, ini ada pertanyaan. Tolong jelaskan kesalahan trilogi tauhid Wahabi. Loh, kok jadi Wahabi? Betul. Kesalahannya banyak. Karena itulah awal ekstremisme. Itulah awal orang mensyirik-syirikan Ahlus Sunnah. Contoh pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dianggap oleh kelompok Wahabi sebagai tauhidnya orang mukmin dan musyrik. Aneh gak? Ada tauhid orang musyrik. Yang belajar mantik, tauhid musyrik gimana tuh? Orang musyrik bertauhid. Kata imam mereka Muhammad bin Abdul Wahab, taklid kepada Ibnu Taimiyah, bahwa tauhid rububiyah meyakini Allah pencipta alam, ini adalah keyakinan tauhid orang musyrik. Orang musyrik bertauhid. Inilah akibat mereka mengharamkan satu ilmu yang penting namanya mantik. Belajar mantik, ilmu logika. Kalau di pesantren wajib belajar itu ya. Kalau nggak belajar pastikan muridnya kalau debat nggak benar. Apalagi kalau nggak nyantri, nggak nyambung yang ditanyakan dengan yang disampaikan. Ini tauhid yang paling bahaya dari mereka. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu hanya mereka. Tauhid uluhiyah itu tauhid menyembah Allah. Yang benar-benar menyembah Allah, kata mereka, cuma kami. Cuma kelompok itu. Jadi orang Madura suka ziarah nggak? Suka ngambil berkah nggak? Suka tawasul nggak? Beneran? Sekarang ada pesantren ngajarin kitab tauhid, Saleh Fauzan. Di situ isinya tawasul itu syirik. Gimana dong? Mau anak kita dimasukin begitu? Jangan mau lah, ya. Tapi kok dibiarkan kitab itu diajarkan? Jangan sampai pesantren di Madura kemasukan kitab itu, ya. Kitab apa namanya? Kitab Tauhid. Siapa yang ngarang? Saleh Fauzan. Apa kata dia? At-tawassul syirkun. Bahkan dia katakan asyirkul akbar, syirik besar. Oi, musyrik, syirik akbar. Orang Madura tawassulan semua nggak? Ila hadrati sini mana begitu kan? Ila hadrati itu tawassulan semua itu. Bijahi Sayyidina Mustafa, bijahi fulan. Kita biasa tawassul. Ternyata kelompok Wahabi punya pemahaman tawassul itu menyembah. Saya mau tanya, waktu teman-teman yang di depan saya ini tawassul ke Syekhana Khalil, nyembah Syekhana Khalil nggak? Berarti mereka punya definisi lain kali ya. Tawassulnya Wahabi itu nyembah. Kalau tawasil kita, enggak, kita nggak nyembah, malah ngirimin Fatihah kok, ya nggak? Jadi mereka gagal faham manhaj su'uzzon. Masalah pembagian tauhid menjadi 3. Ini hati-hati bagi yang mengucapkan sebagai trinitas. Sebab trinitas itu kekufuran, yaitu membagi Tuhan menjadi 3 orang. Jadi 3 in 1. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, Roh Kudus. Sedangkan yang diyakini oleh yang mereka sebut sebagai Wahabi itu bukan menjadikan Tuhan 3 bagian, tapi adalah Allah tetap satu, tapi mentauhidkannya dari 3 sisi. Sama juga mentauhidkan Nabi dari 3 sisi, maksudnya adalah sisi fi'liyah, qauliyah, dan amal, dan takrirnya. Nabi tetap satu, tapi sunnah dibagi 3. Tauhid itu dalilnya bagi yang mau belajar terang benderang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa pemilik alam itu segalanya adalah Allah SWT. Dan kenapa antum dikatakan bahwa orang-orang Quraisy mengakui Allah secara rububiyah? Allah juga yang ceritakan. Allah sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah. Mereka jawab Allah. Bahkan ketika mereka telah masuk Islam, juga dikatakan dari Abu Raja Al-Utari ini juga, dulu ketika kalian di masa jahiliyah, berapa Tuhan yang kalian sembah? Dia bilang 6, 5 di bumi, 1 di langit. Nah, dalam keadaan sulit, mana yang kalian sembah? Yang 1 saja.
Berarti mereka melakukan syirik di saat senang. Di waktu sulit bertauhid dia. Ini mereka yang ceritakan, bukan karangan Wahabi, bukan. Mungkin Sultan Najat mungkin belum baca atau tidak mau baca barangkali. Karena memang anti, kalau baca nanti bahaya. Tauhid kita rusak jadinya katanya. Ya memang kalau sudah ketakutan didahulukan, al-hukmul musbaq dikemukakan, tidak akan ada maut menerima, karena memang kebenaran yang sejelas matahari pun, ya, seterang mentari di waktu siang akan diingkari oleh orang yang tidak bisa melihat. Ah, sama aja kok, gelap juga katanya, walaupun mentari sudah begitu terang. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbul alamin, ini rububiyahnya. Kemudian mereka orang-orang jahiliyah mengakui ini Rabbuna, Allah yang menceritakan Al-Quran, dan Nabi yang mengatakan itu juga. Nabi juga yang mengatakan, mereka itu mengakui itu. Jadi ketika kita katakan Abu Lahab percaya sama Allah, percaya dia sama Allah. Percaya Allah mencipta, benar, percaya dia mencipta, Allah yang mencipta. Kenapa dia tidak mau beriman? Karena aja'alal alihata ilahan wahidah. Kenapa pula Tuhan yang banyak ini kok jadi satu sekarang? Kita sudah terbiasa dengan kebiasaan nenek moyang. Makanya sekarang pun orang-orang yang menyeleweng dalam bab ini selalu masalahnya juga dengan nenek moyang, kearifan lokal, dikaitkan dengan kearifan lokal. Kadang-kadang berlindung di ketiak orang-orang yang punya kebijakan, penguasa, mulai dari kepala desa sampai kepada camat, kepada bupati, yang juga rata-rata mereka juga jarang belajar agamanya dengan sempurna. Karena untuk jadi bupati kan tidak mesti orang ahli agama, tapi ahli pemerintahan. Jadi akhirnya mereka itu dihasung dan dihasut oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menjadi seolah-olah itu yang benar. Jadi mereka beriman, percaya benar. Allah yang katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah kecuali dalam keadaan melakukan syirik. Berarti mereka kena di mana? Di uluhiyahnya. Makanya Allah tetapkan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada tauhid al-uluhiyah di sini. Bahwa di sini kenanya orang Quraisy tadi. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Mereka maunya banyak sembahan. Jadi berdoa tidak cukup langsung kepada Allah, harus melalui perantara. Di mana kita tahu bahwa mereka menjadikan perantara? Ayat yang dibacakan oleh beliau berdua tadi. Mereka yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah itu, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah langsung pada mereka, tapi cuman kami berharap mereka menjadi wasilah mendekatkan kepada Allah. Bukankah itu juga diyakini oleh sebagian saudara kita? Bukan berdoa kepada orang itu yang di kuburan, tidak, tetapi mudah-mudahan pekerjaan ini mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kita mengatakan Abu Lahab bukan beriman seperti kita mengatakan Abu Bakar beriman, tidak. Dia beriman tapi melakukan syirik. Mungkin sebagian umat Islam hari ini percaya pada Allah, tidak ada Allah kedua, tidak ada Tuhan yang kedua, tapi dalam uluhiyahnya dia menyekutukan Allah SWT. Makanya ketika ada orang mengantarkan di berbagai daerah, mengantarkan kepala kebau ke muara sungai, coba lihat ritualnya apa yang mereka baca? La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak Tuhan selain Allah. Tapi ini kok disembelih karena selain Allah. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Tidak boleh sembelihan kecuali bagi Allah Rabbul Alamin. Berarti kena dia di rububiyahnya dia beriman, tetapi di uluhiyahnya dia syirik. Dan Allah dari sisi ini tidak ditauhidkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kemudian di sisi asma wa sifat, mereka ketika dikatakan wa idza lakalumur rahman qalu wa marrahman, mereka mengingkari itu. Sekarang juga berapa banyak orang yang mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka ingin Allah seperti yang mereka pikirkan, bukan seperti yang dikabarkan. Makanya setiap orang kalau diberitahu lalu dia bilang pikir-pikir dulu, bukan orang beriman, orang ragu. Kamu percaya tak Ustaz Dasman itu cerdas? Begini dulu dia, berarti ragu dia, tidak yakin. Kamu percaya tidak bahwa Ustaz Dasman itu Ahlussunnah wal Jamaah? Pikir dulu, berarti dia tidak yakin. Kamu percaya tidak Allah di atas? Pikir dulu, Anda tidak beriman. Karena Allah yang bilang itu Allah sendiri yang pasti benar, yang menyampaikan Rasulullah SAW yang tidak pernah salah. Antum masih pikir? Banyak mereka ingin Allah itu seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang dikabarkan. Mereka ingin beribadah pada Allah seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Allah perintahkan. Di sini kena masalahnya. Lalu dinamakan, dinisbatkan itu kepada amaliyah Ahlussunnah. Lalu dinamakan orang-orang yang tidak mengikuti dan tidak merestuinya dikatakan sebagai orang Wahabi, membuat bid'ah Trinitas. Trinitas itu takfir.
Hati-hati saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kalau nak menyalahkan, tolong jangan mengafirkan. Kecuali memang mereka berpandangan bahwa orang-orang yang meyakini tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid ada rububiyah, mengatakan bahwa Allah menjadi tiga sehingga dikafirkan, itu naudzubillah, naudzubillah. Tapi yang jelas ini ada dalam surah Al-Fatihah yang dibaca setiap hari. Makanya tolong dibaca tafsirnya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ahli kalam yang diberi merek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini rujukannya tafsir Al-Fakhrur Razi, tafsir Az-Zamakhsyari. Cobalah baca tafsir Ahlus Sunnah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Kitabut Tafsir, Kitabut Tauhid, akan jelas nanti. Cuman masalahnya ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan, mesti ditakwilkan, sehingga perkataan imam pun nanti juga akan ditakwilkan. Karena memang orang suka menakwilkan, memahami perkataannya seperti yang dia pikirkan, bukan seperti yang disampaikan. Wallahu musta'an. Jadi ketika kita katakan Abu Lahab dan sejenisnya beriman, Al-Quran yang mengatakan, tapi imannya pada satu sisi saja. Oleh sebab itu orang-orang yang merembes kesyirikan, menempuh jalan-jalan yang dilarang oleh Nabi karena menuju kesyirikan, khawatir dengan tauhid ini, sehingga ada yang mengatakan, tahu tak kalian kenapa dibagi tauhid jadi tiga? Supaya mengafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya tujuannya begitu. Siapa yang mengatakan? Justru supaya mengingatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan melakukan sesuatu kecuali ada perintah, ada contoh, ada teladan. Ya kalau tidak paham, tanya pada mereka yang paham, yaitu as-salafus salih, as-sahabatul kiram, yang lebih paham daripada kita yang datang belakangan.